Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tematik. Nah, seperti biasanya sebelum belajar jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kita sudah sampai di tema 8 yaitu tentang bumiku ya. Kemarin kalian sudah mempelajari yang subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nah, hari ini kita melanjutkan materi berikutnya yaitu di pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang rotasi bumi ya. Kemudian akibatnya rotasi bumi itu juga apa ya? Yang menyebabkan perbedaan waktu, terjadinya siang dan malam ya. Kemudian gerak semu harian matahari dan sebagainya. Nah, kemudian ada interval nada ya. Itu tentang diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, kemudian kalian juga mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara serta negara-negara di kawasan Asia Tenggara, entah itu keadaan ekonominya, kenampakan alamnya, ya. Nah, hari ini untuk pembelajaran 4, 5, dan 6, langsung Ibu mulai ya. Nah, yang pertama, ayo membaca. Nah, mohon maaf ya, kalau misalkan suaranya Ibu agak kurang jelas ya, Nak, ya, soalnya Ibu lagi flu berat, ya. Oke, ini yang ayo membaca di pembelajaran 4, ya. Nanti silahkan dibaca, itu tentang sekolah di perbatasan bukit, kehadiran negara dalam pendidikan, ya. Silahkan dibaca dan dipahami, ya, itu tentang sekolah gerakan terdepan atau apa ya. Nanti silahkan dibaca ya, Nak, ya. Jadi itu menceritakan ya betul ya, sekolah garis depan ya, bukan gerakan, sekolah garis depan. Nah, itu menceritakan sekolah yang ada di perbatasan. Jadi kondisinya itu seperti apa ya? Itu nanti silahkan dibaca dan dipahami. Kemudian untuk berikutnya ada ayo mencari tahu ya. Nah, itu kalian diminta menunjukkan informasi tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini setelah kalian membaca yang SGD ya, yang sekolah di perbatasan itu. Nah, kalian diminta melengkapi formatnya. Di situ ada format, ada 3 kolom ya, ada faktanya ya. Fakta-fakta apa saja ya yang kalian dapatkan dari teks tersebut, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban itu apa saja ya. Kemudian pelajaran apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut. Itu nanti tidak usah, bisa dipahami ya dan dipelajari ya, Nak ya. Nah, lanjut ya, lanjut berikutnya. Itu di ayo berdiskusi halaman 33. Nah, ini hak dan kewajiban warga negara Indonesia ya. Kesadaran akan hak dan kewajiban itu sangatlah penting. Terlebih hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang di dalamnya menjelaskan beberapa hak dan kewajiban untuk seorang warga negara Indonesia. Nah, nanti silahkan kalian boleh, kalau misalkan Bu saya punya kok Bu buku UUD, nah itu biasanya bukunya kecil ya, buku UUD 1945. Kalau misalkan tidak punya, boleh nanti cari di internet, silahkan kalian kerjakan ya yang ini ya, itu yang hak warga negara, dan yang satunya itu kewajiban ya, Nak ya. Ini kolomnya tadi kelupaan belum Bu Vita cantumkan. Nah, jadi yang hak nanti silahkan dicari 3 pasal ya. Haknya dari pasal itu apa saja, misalkan hak mendapatkan pendidikan, penghidupan yang layak atau memeluk agama dan sebagainya ya. Kalian pilih 3,
kemudian bunyi pasalnya bagaimana, dan itu pasal berapa ya. 3 saja. Kemudian untuk kewajibannya juga 3 saja. Jadi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia itu apa sih? Nah, yang tercantum di UUD 1945. Nanti boleh cari di internet ya, kalau misalkan tidak punya bukunya ya. Oke, berikutnya. Ayo mengamati ya, itu yang halaman 35. Nanti kalau yang ayo berlatih itu boleh dipelajari sendiri ya nak ya. Nah, di sini menunjukkan perbatasan negara. Nah, kalian masih ingat ya, ini adalah peta negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya. Mari kita cari informasi tentang salah satu negara anggota ASEAN, yaitu Thailand. Nah, ini nanti kalian kerjakan, kalian diminta menuliskan batas-batas negara Thailand. Nah, kalau Indonesia sendiri ya, misalkan batas utara itu berbatasan dengan negara Malaysia. Ya, kalau batas sebelah barat itu Samudra Hindia ini ya. Nih Bu Vita ini ya. Nah, ini kalau sebelah utara ini ya. Kemudian sebelah barat kan ini Samudra Hindia ya. Sebelah selatan juga. Nah, sebelah timur itu adalah Papua Nugini. Ini nanti seperti ini. Jadi negara Thailand itu, nah negara Thailand kan ini yang Bu Vita lingkari merah ya. Ini sebelah utaranya berbatasan dengan apa? Timur apa? Ya, selatan apa? Dan baratnya juga apa. Nanti silahkan ditulis ya, dikerjakan ya yang ini. Nah, kemudian berikutnya, nah itu di buku kalian itu ada tentang ayo membaca yang negara Singapura ya, dan kerjasama antara negara anggota ASEAN. Nah, untuk kerjasama antar negara anggota ASEAN itu antara Indonesia dengan Singapura. Jadi bentuk kerjasamanya apa saja. Nah, di situ yang jelas ya pasti tentang ekonomi, sosial, budaya ya. Kemudian politik juga. Nah, itu nanti silahkan dibaca ya. Kemudian kalau yang di sebelumnya yang halaman 36 itu tentang negara Singapura ya. Jadi kalian kan paham ya, negara Singapura itu adalah negara terkaya se-ASEAN ya. Di antara negara ASEAN itu dia adalah negara terkaya ya. Kemudian letak geografisnya di situ dijelaskan ya. Kemudian sistem pemerintahannya, kemudian sosial ya, sosial budayanya. Jadi seperti mayoritas penduduknya itu dari suku apa gitu ya, dari etnis apa, seperti itu. Nanti silahkan itu dibaca dan dipahami ya. Kemudian ini yang ayo mengamati itu di pembelajaran 5 ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini kan sedang hujan angin dan akhirnya ini banjir rob ya nak ya. Sepertinya ini di dekat pantai ya kalau nggak salah ya. Nah, pada waktu apakah kamu, ini waktu hujan bukan ya kalau di dekat pantai ya. Pada waktu apakah kamu sering melihat peristiwa alam seperti gambar di atas? Tahukah kamu ada berapa musim di negara kita? Pasti tahu ya. Jadi di negara kita itu ada 2 musim. Ya, ada musim kemarau dan musim penghujan, karena negara kita itu adalah negara yang beriklim tropis ya. Kalau di negara ASEAN itu semuanya beriklim tropis kecuali negara Kamboja ya, kalau nggak salah ya, Kamboja itu dia beriklim subtropis. Nah, kalau yang lainnya dia adalah beriklim tropis seperti Indonesia. Jadi hanya punya 2 musim, penghujan dan kemarau ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang ayo membaca halaman 41. Nah, nanti silahkan dibaca. Musim hujan menyapa Indonesia, BMKG waspada cuaca ekstrim. Nah, itu nanti silahkan dibaca dan dipahami. Ya, jadi itu tentang musim hujan yang terjadi di Indonesia ya.
Kemudian, ayo mencari tahu ya yang berikutnya. Nah, ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh, pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Nah, para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana ya seperti banjir dan tanah longsor ya. Oke. Kemudian berikutnya ini ayo mengamati ya yang halaman 43 ya. Oh, ini revolusi. Nah, kalau kemarin kan rotasi. Ya, jadi rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, kalau revolusi itu adalah perputaran bumi ya mengelilingi matahari ya. Jadi selain dia berputar pada porosnya ya, berputar dirinya sendiri, dia juga berputar mengelilingi matahari ya. Matahari yang ya, jadi matahari itu sebagai pusat sistem tata surya. Nah, di sini ya yang poin pertama, bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi bumi. Nah, revolusi bumi memerlukan, nah ini kala ya, jadi kala revolusi. Nah, nanti kalau misalkan kala rotasi berapa? Kala rotasi kan kemarin 24 jam ya. Nah, sebenarnya kan 23 jam 56 menit berapa detik gitu karena cuman dibulatkan menjadi 24 jam. Nah, makanya jam itu kan sampai sehari itu ada 24 jam. Nah, itu kalanya untuk rotasi. Nah, kalau kala untuk revolusi itu adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Nah, ingat ya, jadi kalau revolusi ini tidak ada ya di buku kalian ya. Revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Bu Vita tulis ya. Jadi biar tahu perbedaannya antara rotasi dan revolusi. Bumi mengelilingi matahari. Ini soalnya sering keluar di ujian ya nak ya. Yang rotasi dan revolusi. Nah, kemudian nanti apa sih akibatnya? Nah, itu pasti dia keluar. Nah, ini kalau untuk revolusi mengakibatkan ya. Yang pertama, terjadi gerak semu tahunan matahari ya. Jadi kalau rotasi itu gerak semu harian matahari ya. Jadi apa namanya? Seolah-olah matahari itu ya kelihatannya terbit dari timur ke barat ya. Itu akibat dari rotasi bumi. Nah, kalau gerak semu tahunan matahari itu yang seperti apa, Bu? Nah, ini biasanya kalau misalnya ya nak ya, kalau waktunya musim kemarau itu nanti kelihatannya seperti agak di selatan. Nah, kalau misalkan apa namanya waktu penghujan itu nanti arah atau posisi ya, maaf bukan arah, posisi matahari itu nanti agak di sebelah utara. Nah, itu namanya gerak semu tahunan matahari. Nah, kemudian terjadinya pergantian musim. Nah, kalau di kita kan tropis, jadi hanya musim penghujan dan kemarau ya. Terjadinya perbedaan namanya siang dan malam. Nah, itu juga akibat terjadinya revolusi bumi. Nah, kemudian selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Nah, ini yang Bu Vita jelaskan yang di ini tadi ya, seperti ini. Nah, yang di poin 3A. Nah, akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim ya. Jadi ini yang subtropis ya.
Oke, lanjut ya. Ayo lakukan. Nah, ini kalian diminta praktik ya, nanti tidak usah. Berikutnya, ketika berotasi, bumi juga melakukan revolusi. Nah, ini kalau yang di PTM kemarin, Bu Vita sudah menjelaskan ya. Jadi, selain berotasi, berputar pada porosnya, dia itu juga berputar mengelilingi matahari ya. Jadi hal yang sama juga terjadi pada planet yang lain. Jadi tidak hanya di bumi ya, tetapi semua planet juga mengalami seperti itu. Dan kala revolusi ya, kala revolusi untuk planet yang dekat dengan matahari itu dia lebih sedikit. Nah, kemudian yang jauh ya, yang paling jauh dengan matahari itu pasti dia lebih lama ya untuk berevolusi karena dia jaraknya lebih jauh. Nah, seperti itu. Nah, jika waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali rotasi itu disebut periode rotasi atau kala rotasi ya. Nah, ini waktunya. Maka kalau yang untuk revolusi itu disebut kala revolusi. Pokoknya kalau kala itu sama dengan waktu. Ya, ini. Kala itu adalah waktu. Nah, aduh, maaf nak. Punya kok lebar banget ini. Oke. Nah, periode revolusi planet yang lebih dekat. Nah, ini yang tadi ya, yang Bu Vita jelaskan sebelumnya tadi ya. Jadi, kalau dia lebih dekat, itu berarti dia lebih cepat ya, kalau revolusinya. Tetapi kalau dia lebih jauh, dia lebih lama. Ya, jadi tergantung jaraknya ya. Jadi nanti kita belajar tentang planet ya, nanti bisa kita perdalam lagi ya. Itu kalau nggak salah di tema terakhir, di tema I ya berarti. Nah, oke berikutnya. Nah, ini nama-nama planetnya. Nanti silahkan dihafalkan ya. Jadi planet sekarang itu hanya sampai 8, sampai Neptunus ya. Pluto itu sudah dihapus ya, itu sejak tahun 2000 berapa gitu ya nak ya. Karena Pluto itu dia termasuk asteroid ya, dia bukan planet. Asteroid itu semacam bintang ya. Ya pokoknya dia termasuk asteroid dan dia bukan planet ya. Jadi kalau planet itu kan nanti ada penyusunnya apa saja. Nah, nanti kita juga belajar itu ya. Jadi ada apa saja sih di planet itu. Di Mars ada apa, Jupiter apa aja ya penyusunnya, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi, si Pluto itu tidak memenuhi syarat sebagai planet karena dia dikategorikan sebagai asteroid, ya. Nah, ini yang Bu Vita jelaskan tadi. Jadi, Merkurius itu dia paling dekat dengan matahari atau planet pertama. Nah, makanya untuk periode revolusinya dia adalah paling sedikit di antara planet-planet yang lain ya. Seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini ayo bernyanyi nanti tidak usah ya. Kalian bisa nanti kalau pengen bernyanyi sendiri juga boleh ya di rumah silahkan. Nah, ini tidak ada materi tentang interval nada sepertinya tidak ada ya nak ya. Nanti langsung lanjut. Nah, berikutnya ayo membaca. Nah, ini ayo membaca keadaan. Nah, yang ayo membaca halaman 47 tentang reporter itu nanti silahkan dibaca dan dipahami. Kalian tahu ya reporter. Reporter itu adalah orang yang mencari berita ya, atau wartawan itu reporter. Nah, nanti silahkan itu dibaca dan dipahami. Nah, kemudian yang ayo membaca ini di pembelajaran 6 ya, halaman 51. Itu tentang keadaan alam Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ini nanti silahkan dibaca dan dipahami. Jadi ya tentang iklimnya ya. Yang jelas tentang iklimnya, kemudian kondisi geografisnya itu seperti apa ya.
Nanti silahkan dibaca dan dipelajari. Kemudian di sini bacaan di atas merupakan contoh sebuah teks non-fiksi. Apakah kamu tahu pengertian teks non-fiksi? Ya, dari teks non-fiksi berjudul Keadaan Alam Indonesia. Nah, itu nanti diminta kalian menemukan informasi pentingnya. Nah, sekarang apa sih teks non-fiksi itu? Ya, teks non-fiksi ya itu merupakan teks non-fiksi yaitu merupakan jenis sastra non-imajinatif yang disusun tidak berdasarkan cerita rekaan ya. Jadi dia adalah secara faktual ya, berdasarkan fakta ya nak ya, hampir sama seperti teks eksplanasi ya untuk teks non-fiksi. Jadi kalau teks fiksi itu berarti dia yang berimajinasi ya, seperti kayak cerita-cerita, kayak cerpen gitu ya nak ya. Nah, kalau teks non-fiksi itu yang mengandung fakta ya. Perbedaannya seperti itu. Oke, berikutnya ya. Ayo mengamati. Itu di halaman 53. Nah, di sini intensitas curah hujan di Indonesia termasuk cukup tinggi. Bahkan kita sering mendengar pemberitaan adanya bencana banjir di beberapa daerah. Ya, ini sekarang juga seperti itu ya. Sekarang banyak di daerah-daerah ya itu sedang mengalami bencana banjir. Nah, ketika bencana banjir itu melanda suatu daerah atau wilayah, maka pemerintah daerah setempat memiliki kewajiban untuk melindungi warganya. Ya, warga daerah memiliki hak untuk dilindungi keselamatan dan kesehatannya. Ya, sebaliknya warga daerah pun memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam mencegah terjadinya bahaya banjir kembali ya. Jadi pemerintah itu wajib melindungi warganya ya, membantu warganya ya, selain melindungi dan membantu ya. Jadi misalkan korban banjir diberi tempat ya, dibantu. Kemudian untuk warga sendiri ya, itu dia berarti haknya yaitu dilindungi tadi. Nah, selain itu dia juga punya kewajiban harus berpartisipasi mencegah banjir terjadi lagi. Jadi gimana biar tidak banjir lagi? Nah, itu menjadi kewajiban warga daerah tersebut ya. Itu tentang hak dan kewajiban ya, ini kaitannya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang ayo berdiskusi halaman 53 ya nak ya. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, ini kewajibannya ya, kewajibannya untuk membersihkan dan menjaga kebersihan ya dan kesehatan lingkungan itu seperti apa. Nah, ini tidak usah dijelaskan, kalian pasti paham ya. Nah, kemudian yang ayo menulis, ini kalian diminta untuk membuat daftar ya, yang ini membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas piket ya. Ini tidak perlu, nanti silahkan bisa dipelajari sendiri ya, yang untuk ayo berdiskusi dan ayo menulis. Nah, berikutnya, nah ini untuk ayo bernyanyi itu lagunya Mars Bersih dan Sehat. Nah, nanti kalau ingin ingin tahu lagunya itu ada barcode-nya, nanti silahkan bisa di-scan barcode atau cari di YouTube, insya Allah ada ya. Nah, lanjut ya nak ya, tugas hari ini. Nah, nanti silahkan dikerjakan ya. Yang pertama, ayo berdiskusi halaman 33-34 ya, tentang hak dan kewajiban yang ada di UUD 1945 ya. Itu dari pasal 27 ya, kalau nggak salah, sampai 34. Nanti silahkan dicari hak dan kewajibannya masing-masing 3 ya.
3 saja. Kemudian ayo mengamati halaman 35 sampai 36. Kemudian ayo berlatih halaman 46. Itu tentang menentukan musim ya nak ya. Itu nanti jadi di belahan bumi utara dan bumi selatan. Nah, itu waktunya kapan ya terjadinya pergantian musimnya. Nanti silahkan diisi di tabel yang sudah disediakan. Kemudian ayo membaca halaman 51 sampai 52. Yaitu yang 51 sampai 52 tentang keadaan alam yang ada di Indonesia dan negara Asia Tenggara ya. Nah, itu nanti silahkan diisi. Kemudian yang terakhir soal latihan akhir subtema 1 halaman 58 sampai 61 Romawi A dan Romawi B ya. Nanti kalau masih ada yang bingung atau ada kendala silahkan. Kalau kelas 6A nanti segera tanya ke Ibu, ke Bu Vita. Kalau kelas 6B nanti silahkan ke Bu Mega ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya. Kita tinggal beberapa hari ini sudah melaksanakan PAS semester 1 ya. Dan tinggal hitungan bulan ya. Kalian akan melaksanakan ujian akhir sekolah. Boleh dipersiapkan dari sekarang ya. Yang semangat belajarnya dan banyak berdoa. Mudah-mudahan kita semua nanti diberi kelancaran dan kemudahan ya. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.